Saya yang tinggal di Arab hampir 20 tahun kaget saat mendengar ada halal bihalal di Indonesia. Di sana nggak ada. Di Arab saya sudah mayoritas negara Arab ikut. Pertama ke Mesir, memang tinggal di sana, Saudi Arabia, kemudian Emirat, kemudian Qatar. Saya beberapa tahun ke sana jadi penceramah berpuluhan tahun yang lalu. Kemudian ke Yordan, malah ke Palestina, kemana-mana nggak ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Mulailah saya coba bahasa Arabnya mengi'rabkan apa halal bihalal. Halal bi, kalau bahasa Arabnya halal bi. Halal bi itu penukaran. Kalimat bi dalam bahasa Arab kalau sama dengan yang lainnya, bi itu penukaran. Beras bidzahab, Anda beli beras ditukar dengan emas. Al-mauz, pisang, bil mangga, pisang ditukar, penukaran itu bi. Halal bi halal, halal ditukar dengan halal. Seputar nggak kena juga ini. Seputar apa lagi ya? Jangan-jangan orang Indonesia salah baca. Halal bin halal, kayak bin Laden. Halal bin halal. Halal ini anak si halal, nggak nyambung juga. Seputar kiri, seputar kanan, akhirnya saya katakan pasrah. Sudahlah halal bihalal. Itu namanya pertemuan silaturahim setelah puasa. Titik. Enggak capek-capek. Saya buka kamus, ya ilahi, enggak ada. Sudah akhirnya, sudahlah pasrah. Halal bihalal itu adalah silaturahim setelah bulan Ramadan. Titik. Siapa yang debat? Enggak ada debat di situ. Hanya yang ada di Indonesia. Kalau bapak dan ibu, saya ke Toronto, ke Kanada. Saya ke Montreal, Kanada, McGill. Saya ke Amerika Utara, ke Amerika, kemana-mana sampai ke New York. Saya semuanya nggak ada halal bihalal, hanya yang ada kumpulan orang Indonesia buat halal bihalal. Itu khusus made in Indonesia. Kalau begitu bisa buat hak paten. Halal bihalal itu produk Indonesia, tidak ada yang lain. Ya, ini yang saya ngomong ini ngerti nggak ini? Saya kurang yakin, ngerti nggak ini? Saya tanya dulu, yang saya ngomong ini jelas? Nah kan nggak jelas, nggak ngerti. Saya ulang lagi, yang saya ngomong ini jelas? Udah mulai agak terang dikit. Apa itu halal bihalal? Silaturahim. Dalam mengisi halal bihalal 5 menit ke depan, kata panitia, Ustadz jangan lebih 10:30. Karena yang penting bukan ceramah, yang penting, kalau nggak percaya tanya sama ibu, Bu, yang penting tuh. Panjang umur yang jawab. Yang jawab panjang umur, yang tidak jawab kita doakan lagi. Yang penting panjang umur lagi. Kita isikan halal bihalal ini dengan mari kita benahi hidup kita ke arah yang lebih baik. Apa judulnya? Mari kita benahi hidup kita ke arah yang lebih baik. Pertama, dengar baik-baik. Yang salam sana, kenapa lihat semua? Dengar. Di dalam bulan Ramadan kemarin,
di dalam bulan Ramadan kemarin kita tidak berani berbuat kesalahan karena bulan suci. Tidak berani berbicara yang tidak baik karena bulan suci. Tidak berani bersuudzon kepada orang lain, takut tercatat dosa bulan suci. Tidak berani melanggar perintah-perintah Allah, khawatir ini bulan suci. Dan pelit kita geser sedikit, kita coba mulai dengan murah tangan, ingin memberi, ingin peduli, ingin menyumbang, ingin bersedekah, ingin berinfak. Kenapa? Mengharapkan ridha Allah dan pengampunannya. Bulan Ramadan yang lalu hampir tidak ada orang berani salat di rumah, kecuali berusaha semaksimal mungkin untuk salat di masjid berjamaah, meskipun sebelumnya itu jarang. Yang bilang ya siapa itu? Dapat pahala 1. Jarang orang datang ke masjid sebelum Ramadan. Tiba-tiba begitu Ramadan masuk, mulai ada semacam dorongan. Didorong oleh sebuah titik, yang titik itu nur cahaya Allah. Didorong untuk salat di masjid. Mencoba menghabiskan umur di masjid, membiasakan berbuat baik sekecil apapun, mencoba mengeluarkan uang yang dia miliki sebisanya. Yang dulu sebelum Ramadan susah kita lakukan, tapi dalam bulan Ramadan semuanya itu biasa-biasa saja. Pertanyaan, kemana akhlak mulia itu setelah habis Ramadan? Kemana akhlak mulia itu setelah habis Ramadan? Salat subuh di Masjid Ar-Rahmah yang tidak hanya Bapak Ibu membanggakannya. Saya dari tahun 2003 pertama saya turun pesawat pulang dari Timur Tengah setelah menghilang 20 tahun di Timur Tengah, datang ke sini pertama saya ngambil tempat di Mabat di Rengas. Itu tempat saya sewa rumah. Berpuluh-puluh kali saya salat tahun 2003 di Masjid Ar-Rahmah ini, yang pada masa itu saya sebagai dosen, karena cuma belum kenal saya setelah 23 tahun yang akan datang. Ini baru sekarang kenal. Alhamdulillah, untung belum mati saya. Siapa yang aminin tadi? Jangan diaminin, takut. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Setelah 23 tahun baru kita kenal. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya di sana salat dulu tahun 2003, semua masjid kurang enak salat saya. Kalau di Ar-Rahmah tenang. Ini 23 tahun yang lalu. Sekarang apalagi ketenangan bertambah-tambah. Kalau salat di Ar-Rahmah, khususnya setelah salat ditawarkan, nah itu dia. Nah itu dia. Yang jawab siapa itu? Tahu persis ini Ustadz ini. Ini pasti Haji Jufri yang jawab ini. Bapak dan Ibu, dengar baik-baik. Saya mengajar setiap Jumat, malam Sabtu maghrib sampai Isya di Al-Muttaqin Mabat. Itu bukan 1-2 hari, sudah masuk ke 21 tahun.
Saya ngajar di situ 21 tahun, setiap minggu. Kecuali kalau saya pergi ke luar negeri atau tidak ada di Jakarta. Nah, ini baru saya angkat tangan. Saya ganti, orang nggak mau ganti. Katanya kalau diganti dengan orang lain nggak mau orang itu. Orang jamaah nggak mau. Saya tanya, Pak, mengajarkan sama aja. Saya orang lain sama, nggak mau. Harus Ustaz Rusli. Saya tanya, akhirnya saya ngotot. Kenapa harus saya? Hebat, beda Ustaz dengan yang lain. Bedanya di mana? Mereka jawab, gantengnya. Jawab serentak, jelas. Nah, kan nggak jelas? Jelas. Apa yang saya sampaikan jelas? Jelas. Yang ingin saya sampaikan, kita sudah dalam bulan Ramadan, sebulan penuh kita tanam bibit-bibit unggul. Bibit unggulnya apa? Membaca Quran di bulan Ramadan. Kita sudah mulai semai bibit unggul. Kita banyak bersedekah bulan Ramadan. Kita coba menanam. Kita ini adalah tidak main-main, mencoba membagi, memberi, membersihkan harta kita dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan berwakaf, dengan berwasiat. Subhanallah, kita mulai menanam bibit-bibit unggul di atas lahan yang kita harapkan panennya bagus. Dalam bulan Ramadan pula kita salat Isya di masjid, salat Maghrib di masjid, salat subuh di masjid, Zuhur di masjid, Asar di masjid. Itu mulai kita menanam, kita semai bibit-bibit unggul untuk hasilnya panen dengan baik. Kemudian bulan Ramadan, orang senang sekali memberi makan orang, kayak disampaikan oleh Bapak Ketua kita, memberi makan orang berbuka puasa, memberi makan sahur, memberi sedekah kepada orang yang, ya Allah, senang menanam bibit-bibit kebaikan. Malah ibu-ibu pada sibuk setiap sore untuk mempersiapkan makanan orang berbuka puasa, tidak hanya untuk keluarganya, malah ibu-ibu menyisihkan sedikit, 1 porsi, 2, 3 dan sebagainya, kepada orang lain bisa berbuka dengan makanannya. Bukankah itu kita telah menanam di atas sebuah lahan bibit-bibit unggul yang satu saat bibit itu akan subur, tumbuh membaik dan berbuah panen yang kita harapkan. Pertanyaannya, apabila tanaman sudah kita nanam, jarang kita siram, jarang kita beri pupuk, apalagi tidak kita siram, tidak kita beri pupuk, tidak kita rawat, akankah tumbuh tanaman yang subur itu? Tidak, akan mati. Bapak dan Ibu, bulan Ramadan baca Quran banyak. Setelah Ramadan pernah enggak dicoba menjaga, merawat, memupuk, menyiram supaya baca Quran itu setiap hari ada? Oh, jarang. Jangan mati. Tanaman itu akan mati kalau Anda tidak merawatnya. Salat berjamaah di masjid yang tadinya 2-5 kali sehari semalam, sekarang sudah jarang. Jangan berhenti. Begitu Anda tidak merawatnya, tidak menjaganya, tidak memupuknya, tidak mengusir hama wereng yang menggodanya, kalau itu yang kita lakukan, sayang kalau kita tidak merawatnya, mati. Iman kita sudah tadi berbunga-bunga dalam bulan Ramadan, iman kita berbunga-bunga dengan salat malam, iman kita berbunga-bunga dengan memberi sedekah, iman kita mulai berbunga-bunga dengan membantu orang yang memerlukan bantuan, iman kita berbunga-bunga dengan kita berzikir, bertahmid, bertakbir, baca Quran, tengah malam menangis, malah ada yang tahajud, ada yang qiyamul lail. Kalau itu tanaman tidak dirawat, demi Allah akan mati. Sedangkan umur kita tidak muda lagi. Jangan bilang tua, takut tersinggung.
Umur kita tidak muda lagi. Umur kita bukan, enggak ada yang tua, cuma tidak muda. Mau lihat berapa umurnya? Lihat waktu dia bangun, bagaimana cara bangunnya. Itu udah tidak muda. Kalau bangun nekan-nekan, itu udah tuh. Tapi kalau bangun tidak nekan, itu coba-coba, nggak ada yang mampu. Oleh karena demikian, sayangilah apa yang telah kita tanam di bulan Ramadan, jangan sampai gagal panen. Bulan Syawal kata malaikat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua jamaah hanya tinggal 5% yang merawat tanaman bulan Ramadan. Yang lain semua sudah kering tanamannya. Jangan seperti itu. Jadinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, bapak, umur kita tidak lama loh. Pertanyaan ini yang ada Ramadan tahun ini, kita ini aja termasuk saya. Siapa yang menjanjikan, yang bisa memberi jaminan akan ketemu Ramadan yang akan datang 11 bulan lagi? Ada yang jamin? Kalau panjang umur dapat Ramadan lagi. Kalau Allah panggil, malaikat mengatakan, apa yang telah engkau amalkan itulah kamu terima di hari akhirat. Kalau sempat mati tanaman bulan Ramadan karena perawatan di bulan Syawal tidak ada, ingat, tidak ada yang disalahkan. Kata Allah, salah apa lagi? Umurmu sudah diberikan panjang. Umurmu diberikan panjang oleh Allah. Masa enggak masuk surga? Rezekimu Allah berikan cukup, bukan masalah kaya. Cukup anakmu tidak mati kelaparan, bukankah itu cukup? Istri suamimu masih berobat kalau sakit, bukankah itu cukup? Jawabannya, apalagi kurang Allah apa dengan kita? Allah tidak ada kurang apa-apa. Orang lain sudah mati, Anda masih hidup. Temanmu sudah mati, kamu masih hidup. Salah apa lagi Allah? Umur kita diberi panjang, kita diberi sehat, rezeki alhamdulillah, fasilitas hidup alhamdulillah, kita punya motor, bahkan punya mobil, malah kita punya bisnis. Apalagi salah Allah? Jangan sampai fasilitas yang cukup sempurna itu Allah berikan, kita tetap masuk neraka. Jangan sampai. Jangan sampai. Begini, ini dibandingkan, ada dua rumah. Yang satu rumah orang kaya, mobilnya macam-macam, platnya, mereknya macam-macam. Di rumahnya ya Allah ya Latif, kalau kita masuk dapur, pancinya saja saat itu ratusan model, yang made in Singapura, made in Italy, itu panci doang. Made in Eropa, made in Amerika, made in Aceh, itu kampung saya. Maksudnya periuk tanah, kuali tanah, semua itu baru periuk. Belum periuk, tahu nggak apa? Panci, tempat masak, belum sendoknya. Sendoknya itu jawabannya di garasinya mobil antrian. Rumahnya yang tutup pintu ada, yang buka ada, pembantunya 5, tukang sapu 6. Tapi rumah tangga itu tiap hari istri menangis karena sikap suami, suami menjerit karena sikap istri, anak-anak berantakan. Apakah itu hidup? Suatu kehidupan yang kita dambakan. Sementara di samping rumah kita orang miskin, beli beras 1,5 liter per hari. Tiap sore dia beli 1,5 liter.
dengan kangkung, dengan daun bayam, dengan ikan asin. Jawabannya, mereka tenang, anak-anaknya berhasil semuanya. Jawabannya, pilih yang mana, Bu? Pilih miskin, pilih kaya, Bu? Coba kita lihat sekarang. Ibu pilih yang mana, Bu? Pilih kaya yang tidak pernah tenang hidupmu, atau pilih miskin yang tenang hidupmu? Pilih yang mana, Bu? Katanya nggak pilih apa-apa kalau begitu. Nggak berani milih kalau begitu. Apa? Ibu kesini ambil hadiah. Pilih yang kaya, yang tenang. Siapa yang jawab itu? Kasih. Sini. Kasih, tanya siapa? Sini aja sini. Bawa sama ibu itu. Pilih yang kaya, yang tenang. Kasih. Tunjuk tangan dulu, Pak. Tunjuk angkat tangan siapa? Udah dibaca-baca ini. Baca Fatihah udah ini. Berkah ini. Nah, lihat. Inilah ibu yang paling bahagia, maunya kaya, tenang lagi. Betul, Bu? Karena yang jawab. Bu, hidup ini sementara. Uang tidak menjanjikan kita bahagia. Istri cantik, suami ganteng tidak menjanjikan kita bahagia. Itu dia kan. Satu sedekah, 3 datang. Alhamdulillah. Jawab serentak. Jelas. Ulang. Udah habis waktunya. Yang bilang terus itu udah sarapan tuh. Bapak dan Ibu, uang banyak tidak menjanjikan orang bahagia. Dia pengusaha berhasil, sukses, tidak membuat suami istri harmonis. Orang berilmu dan macam-macam belum tentu anaknya sukses. Jangan-jangan tidak sedikit orang miskin yang anaknya sukses. Tidak sedikit orang kaya yang anaknya gagal. Jawabannya sukses dan gagal bukan di kaya miskin, bukan di pintar bodoh, bukan. Jawabannya, orang yang miskin satu kalimat dia. Setelah dia makan nasi putih, dituangkan air panas ke dalamnya, pakai kerupuk yang 1.000 rupiah itu, dia kunyah. Setelah itu dia ucapkan Alhamdulillah. 1 biji dia pilih, Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah yang keluar dari mulut si miskin, yang makanannya sederhana, sangat kurang makanannya, Alhamdulillah, kata malaikat, ini sosok yang Allah ridha, anaknya sukses. Ini orang kaya makan dada ayam, paha ayam. Kemudian dia karena nggak habis katanya bungkus, kasih tetangga nanti. Kalau sudah habis baru kalau sudah tidak habis, ini nggak habis kita makan nih, bungkus kasih tetangga nanti. Ini penghinaan tetangga loh. Jangan ada Anda makan sisa makanan Anda pikirkan tetangga itu bukan kucing. Mama, ya ini kebanyakan nggak habis kita, bungkus kasih tetangga. Mereka bukan kucing. Makanan sisa. Sebelum Anda makan, Anda ingin bersedekah, bilang taruh 1 porsi khusus lagi untuk anak yatim, untuk tetangga. Yang tidak habis ya sudah, Anda bawa pulang makan lagi di rumah. Jangan kasih tetangga. Apalagi model yang satu lagi ini yang jahat. Banyak sekali makanan dalam kulkas. Coba cium yang agak bau dikit, tolong panasin kasih tetangga. Mereka sampah. Ini cara begini yang harus kita hilangkan dalam hidup. Kalau begitu kesimpulannya, apa yang sedang dan telah kita tanam dalam bulan Ramadan wajib kita rawat setelah Ramadan. Wajib kita pupuk setelah Ramadan. Wajib kita siram setelah Ramadan, sehingga tanaman yang tadi biasa-biasa saja, alhamdulillah berbuah dan memberi hasil yang memuaskan. Ibu dan bapak, bulan Ramadan sudah selesai.
Umur kita belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang. Hari ini tolong biasakan masuk lagi masjid seperti dalam bulan Ramadan. Biasakan membaca Quran seperti bulan Ramadan. Biasakan berinfak, bersedekah seperti bulan Ramadan. Saya yakin walaupun Allah tidak memanjangkan umur kita, semoga dipanjangkan terus oleh Allah. Walaupun tidak dipanjangkan, tapi kita lebih cepat masuk surga daripada orang yang panjang umur tapi tidak merawat apa yang telah dia tanam selama sebulan bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semua penghuni-penghuni surga Allah. Dan maaf keluarga kita, maaf, jangan dibentuk dalam keadaan pamernya kekayaan, enggak usah. Kaya itu belum tentu harmonis. Pamerkan keikhlasan, ketaatan, ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah ketemu. Seorang istri tidak mengharapkan kamu kaya tapi tidak baik orangnya, tapi dia mengharapkan suaminya walaupun tidak kaya tapi sayang sama istri, senang dalam rumah tangga. Kenapa? Karena istri butuh kebahagiaan. Bahagiaan tidak ada harta. Untuk apa banyak harta? Kita jadi kuli di rumah, dibentak-bentak kayak babu di rumah, gak punya nilai. Saya lihat banyak orang-orang perempuan yang istrinya itu suaminya kayak dibuat kayak babu. Bu, mimpi bukan mencari suami yang miskin. Miskin kadang-kadang lebih baik daripada kaya kalau kita tenangnya di kemiskinan. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini seperti ibu yang menyampaikan tadi, yaitu tenang dan itu dia tuh, tenang dan kaya. Sebagai penutup, kesimpulan kuat, ayo kita anggap saja bulan Syawal ini masih bulan Ramadan. Terus jangan berhenti. Dan yang disampaikan oleh Ustaz Alam Shah tadi tentang haji umrah, ini pengalaman saya tambah sedikit tentang haji. Saya alhamdulillah, ini bukan ngomong tambah-tambah, alhamdulillah sudah haji baru 33 kali haji. Kalau umrah mungkin ratusan, saya nggak ingat. Modal satu, Bu, Bapak dan Ibu, satu aja modalnya. Setiap setelah salat pasangkan, maaf, pandanganmu tembus ke Mekah, pandanganmu tembus ke Madinah, panggil Allah, ya Allah, jangan matikan dulu hambamu ini. Aku mau haji, ya Allah, aku mau umrah. Jangan pikir antrian, itu urusan Allah. Masalah antrian urusan Allah. Nggak percaya? Percayalah, urusan antrian urusan Allah. Pandangan jauh ke depan, tarik Mekah, tarik Madinah. Kemudian semua dosa yang Anda miliki katakan, sebelum Anda berdoa, minta, ya Allah ampuni dosaku, aku taubat kepadamu. Karena orang yang berdosa dan masih ada dosa, doanya untuk selain pengampunan Allah tidak akan diterima. Dalam keadaan berlumuran darah tanganmu, ya Allah aku naik haji, nggak mau diterima. Anda orang berdosa. Bersihkan dosamu dengan Allah. Sudah nggak ada dosa lagi, minta air mata terus berlinang, ya Allah, jangan engkau ambil nyawaku dulu sebelum aku haji atau umrah, ya Allah. Berikan aku haji dan umrah, ya Allah. Kalaupun kita meninggal dunia belum sempat haji dan umrah, saya yakin, sekali lagi, saya yakinnya dia akan mimpi bertemu dengan Rasulullah sebelum dia meninggal dunia. Kalau boleh saya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, la uhaddisu lakum illa an ni'mati rabbi allati a'tani iyyaha. Saya di sana nggak bisa bayar S2. Untuk sidang S2 terbengkalai sudah 6 bulan. Saya tulis nggak sampai 2 tahun. Sekolah saya nggak sampai 2 tahun S2. Nulis cuma nggak sampai setahun. Pas mau sidang nggak ada duit. Terbengkalai 6 bulan. Tahu nggak?
saya mimpi saya berselawat terus, yang tadi saya amalkan. Berselawat, mengamalkan tadi pengampunan dosa. Saya diberi beasiswa oleh Rasulullah. Beliau salat di depan, saya keburu mau salat. Begitu salat, saya bangun, kan masbuk. Rasulullah pergi bersama sahabatnya, baju putih ke sana. Saya lagi masbuk. Datang satu orang, perintah Rasul, beasiswa di tingkat 2. Mana tingkat 2? Tingkat 1, sana tingkat 2, sana tingkat 2. Ingat sampai sekarang. Masuk tingkat 2, masuk ke kanan, sebelah kiri ada dibuka tulisan beasiswa. Saya bangun, alhamdulillah, Menteri Pendidikan Sudan Khartoum memberikan beasiswa saya full tanpa bayar. Ayo Bapak dan Ibu, hadirkan Allah, kemudian mohon kepadanya apa yang ingin Anda ceritakan. Tapi maaf, tarik, jangan mengerjakan maksiat, tinggalkan kemaksiatanmu dan buka pintu kebaikanmu untuk agama Allah. Insya Allah semua yang kita inginkan akan Allah sampaikan dan wujudkan, dan akan Allah berikan. Jawab serentak, jelas? Kurang semangat, jelas? Semangat lagi, jelas? Baca sebelum doa. Ini Pak Kiai dari Majlis Ulama yang akan berdoa kepada Allah untuk kita. Saya akan aminin seyakin-yakinnya. Ini ulama besar. Mari saya tutup, bukan tutup doa. Ini nama kafaratul majlis. Sebelum beliau kita persilakan. Baca semuanya. Subhanakallahumma, baca. Semangat sedikitlah. Ulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan saya kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.